Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita simak video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran geografi yang insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang poros maritim negara Republik Indonesia dan video ini adalah video pertemuan satu pembelajaran geografi kita ya. Jadi tolong disimak baik-baik dan di materi tolong dipelajari baik-baik supaya nanti bisa kalian pahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan selanjutnya. Oke, silakan menyaksikan. Ya, video pembelajaran geografi ini disusun oleh Bapak sendiri, Yogi Dani Saputro. Bisa kalian panggil dengan Pak Yogi. Ya, oke, next. Ya, materi kita berjudul posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi materi yang akan kita pelajari ini lebih kepada letak luas dan wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia atau pusat kelautan dunia. Nah, ini adalah materi pertemuan 1 untuk kelas 11 IPS. Oke, next. Kompetensi dasar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang ingin Bapak sampaikan tentang kompetensi dasar dan perlu diketahui. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selanjutnya, dari kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Oke, next slide. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah pembelajaran berlangsung, diharapkan peserta didik itu mampu, pertama, mampu menganalisis letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, dan mampu menyusun sebuah hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Ya. Manfaat pembelajarannya, pertama, manfaatnya itu mampu mengikuti proses pembelajaran agar peserta didik mampu memahami dan mengenali letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, khususnya letak geografis lingkungan tempat tinggal masing-masing. Jadi, manfaat pembelajaran yang diikuti ini diharapkan nanti kalian tuh mampu mengetahui di mana sih letak posisi rumah kalian masing-masing, berada di provinsi apa, daerah mana, lalu luasnya berapa, batas-batas wilayah seperti apa, itu secara khusus. Secara umumnya, diharapkan kalian mampu mengenali letak, luas, dan batas-batas wilayah Indonesia, negara tercinta kita ya. Oke, next. Ya, persepsi. Ya, silakan diamati gambar ini. Ini gambar peta Indonesia, peta negara kepulauan Indonesia, atau disebut dengan peta negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Pulau Sumatera, pulau-pulau besar ya, Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Ya, dan Bapak rasa semua sudah pernah melihat peta Indonesia secara utuh seperti ini. Nah, ini ada tampilan arah ya. Arah atas ini adalah utara, bawah itu selatan, kanan itu timur, dan kiri kita itu barat. Jadi jangan sampai terbalik ya. Anak IPS itu harus hafal di mana arah kita berada ya. Oke, next. Ya, materi pertemuan pertama kita pada pagi hari ini itu tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama ada letak fisiografis. Fisiografis itu lebih kepada fisiknya. Jadi melihat suatu wilayah
berdasarkan fisiknya. Ya. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya, ya, yang Bapak jelaskan sebelumnya. Oke. Pertama, ada apa saja sih? Ada letak astronomis, ada letak geografis, ada letak geologis, ada letak geomorfologis, dan terakhir ada letak maritim. Satu persatu kita bedah. Oke. Kita masuk ke astronomis dulu ya, nah. Ya, letak astronomis. Ya, lihat di gambar ya. Ada lintang 95 derajat bujur timur, ada lintang 11 derajat lintang selatan, ada lintang 141 derajat bujur timur, ada lintang 6 derajat LU. Nah, jadi letak astronomis itu adalah letak Indonesia yang dilihat berdasarkan garis lintangnya. Coba kita lihat, wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, 6 derajat lintang utara di sini ya, kakinya. Lalu, wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti. Nah, ini sebelah selatan ya. Ini Pulau Roti ini paling luar nih. Lalu, letak Indonesia paling barat terletak di kota Sabang. Sabang itu di Provinsi Irian Jaya, Pulau Papua ya di sini ya. Ini pulau terluarnya, dan wilayah Indonesia paling timur ya, terletak di Pulau Merauke ya, Pulau Merauke. Oh ya, Bapak ralat ya. Untuk Indonesia paling barat itu kota Sabang ada di sini karena ini wilayah barat, dan ada wilayah Indonesia paling timur, ini adalah kota Merauke. Ya, jadi ini adalah batas-batas wilayah letak astronomis Indonesia. Paling utara Pulau W, utara, paling selatan Pulau Roti sebelah sini, paling barat kota Sabang Aceh, paling timur kota Merauke, Irian Jaya, Papua. Oke. Bisa dimengerti semua ya? Ya, jadi bisa disimpulkan, letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur Indonesia. Nah, ini yang harus kalian hafal anak-anakku semua, khususnya anak IPS nih, harus hafal di luar kepala. Letak astronomis Indonesia itu 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu yang perlu kalian tahu ya. Oke, next slide. Ya, kita kembali dulu. Kita sekarang masuk ke letak geografis. Ya, letak geografis. Letak geografis adalah suatu letak wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi dilihat dari kenyataannya atau dari tempatnya. Ya, dilihat di sini ya. Oke, ini adalah peta Indonesia. Letak suatu wilayah besar kenyataannya. Indonesia ini diapit oleh apa saja sih? Pertama, ya, negara Indonesia diapit oleh dua benua besar. Ya, dua benua besar itu ada benua Asia yang pertama, dan yang kedua adalah benua Australia. Oke, yang mana sih benua Asia? Nah, ini benua Asia nih ya, di wilayah utara Indonesia, benua Asia dan Eropa. Lalu di daerah selatan Indonesia ada benua Australia. Oke. Dan Indonesia itu secara geografis diapit oleh dua samudra. Ada Samudra Pasifik, yang kedua ada Samudra Hindia. Samudra Pasifik di sebelah sini ya, Pasifik, nah, Ocean atau Samudra Pasifik. Dan di sini ada Indian Ocean atau Samudra Hindia. Oke, jadi itu adalah letak geografis Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudra. Oke, bisa dipahami semua ya anak-anakku ya. Oke, kita kembali. Baik. Kita masuk ke letak geologis. Letak geologis Indonesia. Letak geologis itu adalah bagaimana kita melihat posisi Indonesia itu dilihat berdasarkan keadaan geologisnya. Itu. Pertama, Indonesia dilalui oleh dua sirkum atau jalur pegunungan muda dunia. Ada sirkum Mediterania yang pertama, yang kedua ada sirkum Pasifik. Nah, berikutnya tempat bertemunya tiga
raksasa, lempeng dunia. Ada lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Pasifik, yang ketiga ada lempeng Indo-Australia. Berikutnya berada pada 3 dangkalan. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, sirkum. Apa sih sirkum? Sirkum itu adalah jalur pegunungan. Ya, ada jalur pegunungan Mediterania atau sirkum Mediterania, dan juga ada sirkum Pasifik atau jalur pegunungan Pasifik. Oke, yang pertama, sirkum Mediterranean. Sirkum Mediterania itu berawal dari pegunungan Alpen di Eropa sana, ya, di daerah utara ya. Kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya, sudah masuk di Asia, lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera. Berarti sirkum Mediterania ini masuk melalui Pulau Sumatera atau ujung barat Indonesia. Lalu jalur sirkum Mediterranean di Indonesia ini membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nanti kita lihat ya, Bang ya. Oke, selanjutnya sirkum jalur Pasifik. Ya, sirkum Pasifik berawal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Amerika Selatan ya, berarti di daerah barat sana. Lalu bersambung ke pegunungan Rocky di Amerika Utara, dia naik ke utara, lalu sampai ke Jepang, Filipina, sampai akhirnya masuk ke Indonesia melalui daerah Sulawesi atau Pulau Sulawesi. Sirkum Pasifik juga bercabang ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai ke Papua. Jadi ada 2 jalur ya. Oke, ada sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Oke, sekarang kita ke gambarnya. Ya, lihat gambar ini ya. Sirkum Pasifik itu garis biru, sirkum Mediterania itu garis merah. Kita lihat sirkum Mediterania. Jadi tadi berawal dari pegunungan Alpen ya, lalu masuk sampai ke Indonesia melalui Pulau Sumatera. Nah, ini Pulau Sumatera. Nah, ini jalur sirkum Mediterania. Lalu jalur sirkum Pasifik seperti apa, Pak? Nah, ini kita lihat dari pegunungan dari Amerika Selatan ini ya, naik ke utara, masuk ke Amerika Utara, masuk ke Eropa, lalu sampai ke daerah Sulawesi, bercabang di Sulawesi, ya, dan lanjut lagi ke Halmahera dan masuk ke pegunungan Jayawijaya atau Papua. Jadi sirkum Pasifik itu kalau dilihat dari jalur biru ini, dia dari Amerika Selatan naik ke atas sampai ke pulau di sekitar Sulawesi. Nah, itu adalah tempat masuknya. Jadi sirkum Mediterania itu masuk dari Pulau Sumatera, sirkum Pasifik masuk melalui Pulau Sulawesi. Oke, bisa dipahami semua ya, Oke, next slide. Ya, jalur lempeng dunia. Negara Indonesia itu dilalui oleh 3 lempengan besar dunia atau raksasa dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi gempa bumi di Indonesia dan banyak terdapat gunung berapi aktif. Nah, di sepanjang jalur gunung berapi aktif itu sering juga disebut dengan istilah ring of fire atau cincin api. Nah, itu yang mesti diketahui ya. Oke, ini adalah jalur tektonik Indonesia ya. Lihat ini pertemuannya. Ini adalah lempeng Eurasia, Eropa Asia. Lalu di bawah ini ada lempeng India Australia atau Indo Australia, dan ini sebelah kanan ada lempeng Pasifik. Nah, jadi karena ada pertemuan 3 lempeng, Eurasia bergerak ke arah Indonesia dari atas ke bawah, Indo Australia dari bawah ke atas menuju Indonesia, dan Pasifik dari kanan ke kiri menuju Indonesia. Dan ini adalah jalur titik pertemuan 3 lempeng ini. Maka dari itu sering sekali terjadi gempa bumi di sepanjang jalur pertemuan 3 lempeng dunia ini. Oke. Dan juga terdapat gunung berapi aktif. Dan inilah yang disebut sebagai ring of fire atau cincin api. Oke. Next slide. Ya, dangkalan Indonesia, daerah dangkalan Indonesia. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak pada 3 dangkalan, yaitu yang pertama dangkalan Sunda, yang kedua dangkalan Sahul, dan ketiga daerah laut pertengahan Australis Asia. Oke, jadi itulah letak-letak berdasarkan
geologis Indonesia. Baik, kembali kita masuk ke letak geomorfologis. Ya, letak geomorfologis. Kita lihat yang pertama. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Jadi, letak geomorfologis ini kita bisa melihat suatu wilayah itu berdasarkan ketinggiannya. Dilihat dari mana? Ketinggian dilihat dari permukaan air laut. Jadi titik 0 meter itu ada di laut ya, di permukaan laut. Gitu. Oke. Ya. Lalu kita bisa melihat dari letak geomorfologis ini, dilihat dari apa faktor-faktor. Yang pertama, perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Ya, jenis tanaman itu berbeda-beda tergantung dari ketinggian tempatnya. Karena ini berdasarkan geomorfologis dan ini juga mempengaruhi dari suhu juga. Tidak bisa kita bisa membudidayakan tanaman yang biasanya itu dia habitatnya berada di suhu panas dengan ketinggian rendah. Lalu kita bawa ke daerah yang lebih dingin, suhu dingin dengan ketinggian lebih tinggi. Nah, itu tidak bisa. Padi itu hanya bisa hidup di wilayah yang daerah rendah suhu panas. Tidak bisa kita bawa ke puncak. Atau sebaliknya, kita bisa membudidayakan tanaman stroberi, buah-buahan, teh, kopi, kita bawa ke daerah yang lebih rendah, itu tidak bisa karena ada perbedaan suhu dan ketinggian tempat di sana. Oke, itu berdasarkan letak geomorfologis yang pertama. Yang kedua, menentukan kandungan mineral dalam tanah. Ya, jadi setiap kandungan mineral dalam tanah itu berbeda-beda, komposisi berbeda-beda tergantung dari ketinggian tempatnya, dan itu juga mempengaruhi terhadap kesuburan tanaman itu sendiri. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Semakin tinggi suatu tempat, semakin sedikit penduduknya. Semakin rendah suatu tempat, maka semakin padat penduduknya. Itu karena apa? Karena akses keterjangkauannya lebih mudah di dataran rendah, lalu perkembangan daerahnya lebih cepat di dataran rendah daripada di dataran tinggi, kan aksesnya lebih mudah dan lain-lainnya. Ya, oke, baik. Oke, kita masuk ke letak maritim. Ya, letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautannya. Ya, kita lihat ini ya. Garis biru ini, ya, ada garis hijau, garis batas unilateral. Lalu merah itu garis batas hasil kesepakatan dengan tetangga, dan garis putus-putus adalah garis batas klaim Indonesia. Oke. Manfaat posisi maritim bagi Indonesia: pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian, bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Lalu yang kedua, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Jadi ini adalah manfaat-manfaat yang sangat menguntungkan untuk Indonesia karena pertama, Indonesia bisa sebagai pusat perekonomian di bidang pelayaran, perekonomian, perikanan, dan pelabuhan. Ya. Dua, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Jadi Indonesia itu adalah tempat singgahnya para kapal-kapal besar yang ingin melalui atau bepergian ke Australia. Jadi dari Asia, Eropa ke Australia harus melewati Indonesia. Atau dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia harus melewati Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah tempat yang sangat strategis untuk mengembangkan perekonomian dan bisa juga dipertimbangkan dalam sisi politik dunia, bisa mengatur kebijakan-kebijakan maritim di dunia karena posisi Indonesia yang sangat-sangat strategis itu. Oke. Lalu seperti apa sih batas-batasnya? Ya, luas dan batas teritorial Indonesia. Oke. Luas laut itu sekitar 3.257.483 km persegi. Luas daratannya 1.922.570 km persegi. Wow, berarti bisa disebutkan bahwa luas darat itu lebih kecil dari luas laut Indonesia. Berarti tidak ada apa-apanya luas darat kita ya, jika dibandingkan luas laut Indonesia. Jadi total luas wilayah Indonesia dan setelah digabung oleh luas laut dan luas darat adalah 5.180.053 km persegi, dan luas negara Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan luas
negara terluas di dunia. Salah satunya ya, setelah Amerika, Rusia, Cina, Kanada, dan India, dan Indonesia setelah itu. Oke, batas wilayah laut Indonesia ada pertama batas laut ZEE, Z, atau batas landas kontinen, dan batas zona laut teritorial. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Oke. Batas wilayah darat Indonesia berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Oke. Batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil keluar arah laut lepas. Ya, garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di belah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Nah, jadi maksudnya apa? Batas laut teritorial itu bisa kita lihat dari batas pantai. Pantai ya. Pantai itu berarti daratan yang bertemu dengan laut. Ya. Pantai itu pada saat surut-surutnya itu di mana batas akhirnya. Nah, itu nanti ditarik sejauh 12 mil ke arah laut. 12 mil ya. Atau dikatakan dalam kilometer itu 19,3 km. Itu adalah batas laut teritorial Indonesia. Oke, next. Batas landasan kontinen adalah merupakan batas dasar laut yang dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen ini diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 meter atau 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Nah, jadi batas landasan kontinen ini dilihat berdasarkan geomorfologinya, atau bukan airnya ya, tapi kelanjutan dari benua itu. Pada saat benua itu bertemu dengan air, nah di bawah air itu masih ada landasan kontinen atau daratan yang tertutup oleh air laut. Nah, itulah dihitung sejauh 200 meter kedalamannya dan panjangnya sampai 200 mil. Gitu, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Dan yang terakhir adalah batas laut Z atau zona ekonomi eksklusif. Z adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas Z Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Nah, Z diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dan mengenai kegiatan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang Z. Pada Z, Indonesia memiliki hak. Nah, ini adalah hak-hak prerogatif atau hak istimewa yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Di antaranya satu, melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Dan yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana penghubungan laut. Oke, jadi pada Z ini dengan jarak dari pulau terluar ya, hitungnya pulau terluar Indonesia ditarik 200 mil ke laut lepas. Itu adalah wilayah Indonesia. Nah, disinilah Indonesia berhak atau memiliki keistimewaan, yaitu melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam, melakukan pencarian, penggalian, dan pengelolaan SDA. Apa saja, baik itu minyak bumi, gas alam, barang tambang lain-lainnya, ikan, dan lain-lain. Nah, itu adalah hak yang pertama dimiliki oleh Indonesia di wilayah Z ini. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Jadi dalam wilayah Z ini Indonesia itu berhak melakukan penelitian apa sih yang terjadi di dalam laut itu, penelitian tentang sumber daya dan lain-lainnya, perlindungan tentang kelautan, dan pelestarian laut supaya tidak rusak. Dan yang ketiga, memperbolehkan atau mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini. Jadi para kapal-kapal internasional boleh lewat negara kita atau wilayah laut kita dan memasang berbagai sarana perhubungan laut, asal ada izinnya, harus izin dulu supaya tidak
terkena patroli oleh pesawat-pesawat atau kapal-kapal laut yang berpatroli di sekitar batas laut ZEE ini. Oke. Nah, ini dia gambar batas-batas laut kita tadi. Yang pertama, ada tadi laut teritorial ya. Dari pantai paling surut ditarik 12 mil ke arah laut lepas. Itu adalah wilayah Indonesia. Lalu ada batas kontinental tadi ya. Jadi dilihat dari kelanjutan daratannya. Ya ini. Daratan bertemu dengan air. Nah, kelanjutan daratan yang ada di bawah laut kedalaman 200 meter dan ditarik ke arah laut, tapi masih di dalam itu sejauh 200 mil. Oke, dan terakhir Z. Z itu dilihat dari pulau terluar. Ya. Ada pulau terluar ditarik 200 mil ke arah laut lepas. Itu adalah gambar-gambar batas-batas laut yang tadi sudah kita jelaskan di awal ya. Selanjutnya, ya yang sebelumnya tidak adalah batas laut, sekarang adalah batas darat. Batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini bisa berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Ya, bisa berupa apa sih? Patok, sungai, gunung gitu ya, hutan. Nah, itu adalah batasan-batasan daratan. Nah, Indonesia sendiri berbatasan langsung di darat dengan 3 negara, yaitu Papua Nugini, berbatasan dengan Provinsi Papua, lalu Timur Leste, berbatasan dengan Provinsi Nusa Timur, dan Malaysia, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Nah, itu adalah batas darat kita dengan negara-negara tetangga. Batas udara juga ada loh. Seperti apa sih batas udara? Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2. Yaitu batas horizontal itu berarti ke atas ya, dan batas vertikal. Maaf, kebalik, batas horizontal itu yang mendekat, batas vertikal adalah yang ke atas. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Kenapa? Karena perlu ada teknologi khusus, pesawat jet, pesawat pesawat yang untuk patroli, bisa menggunakan dan lain-lainnya, satelit dan lain-lainnya. Ya, batas udara vertikal Indonesia adalah setinggi-tingginya 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Jadi batas udara vertikal itu paling tinggi itu sampai 110 km ya. Dilihat dari ketinggian permukaan negara Indonesia yang paling tinggi. Lalu batas udara horizontal. Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara. Berarti ini batas akhirnya ada di Sabang, ya, Aceh, dan di Merauke. Itu adalah batas horizontalnya. Mereka dipertemukan. Nah, itu adalah batas horizontal udara Indonesia. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Bapak harap kalian bisa menyimak dengan baik ya, anak-anak semua kelas 11 IPS. Dan nanti akan ada tugas yang Bapak susulkan di Google Classroom. Dan terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.